What is the great issue between the free world and the communist world? Let them come to Berlin. CIA sebagai dalang di balik peristiwa G30 PKI. Apa peran yang sebenarnya dimainkan oleh intelijen Amerika dalam krisis politik ini? Indonesia is very much aligned with all progressive forces in the world. Indonesia is very much aligned with the new emerging forces. It's not only with China, but with any country, any nation with progressive ideas, with progressive policy. But look here. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Kamu ngapain? Selamat datang di video kami, di mana kita akan membahas peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, Gerakan 30 September 1965. Banyak teori berkembang tentang apa yang sebenarnya terjadi, termasuk dugaan bahwa CIA dari Amerika Serikat terlibat dalam upaya untuk mengurangi pengaruh komunis di Indonesia. Berdasarkan penelitian beberapa sejarawan, ada kemungkinan bahwa peristiwa ini bukan hanya gerakan internal, tapi juga melibatkan kekuatan asing yang memiliki kepentingan besar di Indonesia. Pada tahun 1965, Indonesia berada dalam situasi yang rumit. Di tengah ketegangan global antara blok barat dan blok timur, Soekarno yang berusaha menjaga hubungan dengan kedua pihak menjadi sasaran dalam konflik ini. Gerakan 30 September dilihat oleh banyak pihak sebagai cara untuk melemahkan Partai Komunis Indonesia dan membuka jalan bagi intervensi militer. Dalam video ini kita akan membahas lebih jauh teori ini dan dampaknya bagi Indonesia. Let's go! Melanjutkan pembicaraan dari Gaudi, selanjutnya Perang Dingin adalah sebuah persaingan ideologi antara blok barat yang berisi Amerika Serikat dan blok timur yang berisi Uni Soviet yang memiliki dampak signifikan bagi Indonesia. Persaingan ini didorong oleh perbedaan ideologi, yaitu kapitalisme dan komunisme. Amerika Serikat yang menganut sistem kapitalisme melihat penyebaran komunisme sebagai ancaman terhadap tatanan dunia yang mereka inginkan. Indonesia, dengan potensinya yang besar dan keberadaan Partai Komunis Indonesia, menjadi target persaingan kedua blok. Keberadaan PKI di Indonesia menjadi perhatian serius bagi Amerika Serikat. Peningkatan pengaruh PKI dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik Indonesia dan berpotensi memicu efek domino di kawasan Asia Tenggara. Amerika Serikat khawatir jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, maka negara-negara lain di kawasan tersebut akan mengikutinya. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya keras untuk mencegah penyebaran komunisme di Indonesia. Persaingan antara blok barat dan timur di Indonesia memunculkan berbagai konsekuensi, intervensi asing, pembentukan blok-blok politik, dan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia adalah beberapa contohnya. Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil keputusan politik agar tidak memicu reaksi negatif dari salah satu blok. Konflik ideologi ini telah membentuk lanskap politik dan sosial Indonesia selama beberapa dekade. CIA sebagai badan intelijen negara adidaya memiliki kemampuan menjaring koneksi yang tidak diragukan lagi. Berdasarkan data Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi, Ditemukan bahwa CIA memompa dana jutaan dolar dalam bentuk bantuan militer untuk Indonesia. Mungkin ini terdengar aneh. Kenapa Amerika Serikat mendanai militer Indonesia, terutama Angkatan Darat, yang presidennya Soekarno dianggap dekat dengan negara komunis? Nah, justru karena itu, melalui Angkatan Darat, CIA memainkan pertunjukan ini di balik layar. Dalam mata CIA, Angkatan Darat merupakan angkatan bersenjata Indonesia yang terbukti anti-komunis karena berhasil menumpaskan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 di bawah Nasution. Lantas, bagaimana cara CIA beroperasi melalui Angkatan Darat Indonesia? CIA beroperasi melalui penanaman doktrin, contohnya yaitu Tri Ubaya Cakti yang memperkuat Angkatan Darat sebagai entitas politik mandiri di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad. Hal ini dilakukan CIA melalui Jenderal Soeharto yang pernah menempuh pendidikan militer di Amerika Serikat dan merupakan kolega dari Guy Pauker, orang intelektual yang penelitian dan karya tulisnya
dikenal dibackingi CIA. Salah satu tokoh penting dalam G30S yang menempuh pendidikan di Seskoad adalah Soeharto, yang berpangkat kolonel pada saat itu. Selain itu, juga ditemukan bahwa CIA menyuplai persenjataan militer dari Lockheed ke Angkatan Darat melalui perantara. Uniknya, suplai ini ditujukan kepada faksi Soeharto, bukan Angkatan Darat secara keseluruhan, Nasution maupun Ahmad Yani. Soeharto membentuk divisi Diponegoro di Jawa Tengah untuk urusan logistik suplai tersebut, dan personil-personil divisi Diponegoro ditemukan berperan sebagai pemberontak G30S dan ada juga yang sebagai penumpas G30S. Pada tahun 1965, hubungan antara Amerika Serikat dengan Presiden Indonesia Soekarno memburuk karena kedekatannya dengan Tiongkok dan Uni Soviet. Ketika Soekarno menolak bantuan dari Amerika Serikat pada Maret 1964, ketegangan semakin meningkat. Meski Soekarno menolak bantuan langsung, CIA tetap terlibat secara aktif dalam politik Indonesia melalui saluran-saluran yang terselubung. CIA mengirimkan perlengkapan militer kepada faksi-faksi di Indonesia, khususnya mendukung faksi Mayor Jenderal Soeharto melalui perantara seperti Munir Jasad. Ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat memilih untuk mendukung faksi-faksi tertentu yang dianggap lebih dapat diandalkan untuk kepentingan mereka, meskipun ada faksi lain dalam Angkatan Darat dan PKI yang juga terlibat. Pada saat yang sama, CIA menyebarkan rumor tentang rencana pembunuhan petinggi Angkatan Darat oleh PKI dan penyelundupan senjata oleh Tiongkok yang menambah ketegangan dan paranoia di kedua belah pihak. Menjelang peristiwa G30S, rumor yang disebarkan menciptakan situasi yang semakin tegang dan memicu konflik antara Angkatan Darat dan PKI. Taktik yang mirip dengan yang digunakan di negara lain seperti Chili ini dikenal sebagai Midway Wurlitzer yang dirancang untuk memprovokasi bentrok. Akibatnya, Soeharto yang didukung oleh Amerika Serikat mampu mengambil alih kekuasaan dari Soekarno yang dianggap gagal menangani krisis. Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia memiliki kedekatan sendiri dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Beliau sering menghadiri acara-acara kegiatan PKI pada masa pemerintahan PKI dan lain-lain. Partai Komunis Indonesia adalah salah satu kekuatan politik paling penting dan berperan dalam mendukung kebijakan-kebijakan presiden pada saat itu. Peristiwa bersejarah G30 PKI atau 30 September 65 dianggap sebagai upaya Partai Komunis Indonesia untuk memulihkan pemerintahan Soekarno. Dalam kudeta tersebut, terdapat 6 jenderal TNI dan 1 perwira TNI yang tewas. Orang-orang yang melakukan peristiwa tersebut mengeklaim bahwa dirinya adalah anggota dari Partai Komunis Indonesia. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pusat Intelijen atau CIA diduga terlibat dalam upaya memulihkan pemerintahan Soekarno. CIA telah mendukung dan membantu kelompok yang menentang Soekarno, termasuk memberikan dukungan baik dukungan finansial maupun logistik kepada kelompok-kelompok anti-komunisme. Dianggap sebagai dalang G30 PKI. Tuduhan terhadap PKI dianggap sebagai upaya untuk memberikan legitimasi. Amerika beserta jajaran sekutu blok baratnya melihat peristiwa ini sebagai keuntungan dan kemenangan yang selangkah lebih maju dibandingkan melawan komunisme di Perang Dingin. Dunia internasional melihat peristiwa G30S ini sebagai sebuah bagian penting dari Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Bagi Amerika dan sekutu-sekutunya, peristiwa ini adalah kemenangan melawan komunisme. Sementara itu, bagi negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Tiongkok, peristiwa ini dianggap sebagai sebuah kerugian besar karena melemahkan pengaruh komunisme di Indonesia. Uni Soviet bahkan mengkritik militer Indonesia atas tindakan keras mereka terhadap PKI yang dianggap kejam dan didukung oleh Amerika. Peristiwa ini menjauhkan Indonesia dari komunisme. CIA turut berperan dalam membentuk opini negatif tentang komunisme di mata dunia melalui propaganda di media-media massa seperti BBC dan New York Times. CIA juga terbukti terlibat dalam mendukung militer Indonesia di pemerintahan Orde Baru untuk memberantas PKI agar komunisme dipandang sebagai sebuah musuh yang berbahaya bagi Indonesia dan Indonesia tidak lagi berada di bawah pengaruh Uni Soviet dalam Perang Dingin. Jadi kesimpulan dari pembahasan sudah dijelaskan oleh teman-teman kami, CIA merupakan dalang dari peristiwa G30S karena dilihat dari fakta-fakta yang ada, seperti CIA mendukung kekuatan militer Angkatan Darat dengan cara memberi bantuan pasukan dan logistik untuk melakukan pemberantasan PKI di Indonesia, karena Amerika tidak ingin Indonesia jatuh ke dalam tangan komunis.
Kemudian CIA yang menyebarkan doktrin di sekolah staf dan anggota komando Angkatan Darat. Kemudian dokumen rahasia CIA yang bocor dan lain sebagainya masih bisa kita temukan lagi. Terlibatan CIA dalam peristiwa G13 ini membuktikan bahwa kekuatan negara asing dapat memengaruhi sejarah suatu bangsa. Meskipun masih banyak aspek dari peristiwa ini yang masih bisa dikembangkan dan digali kembali, penting bagi kita untuk terus menggali kebenaran dan tetap kritis. Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama, siapa sebenarnya dalang dari peristiwa ini? Sekian dari kami, terima kasih. Hubungan peristiwa G30S yang menurut kelompok kami didalangi oleh CIA dengan nilai 1L5C, yaitu nilai yang paling berhubungan adalah nilai komitmen dan konsisten. Contoh nilai komitmen dalam peristiwa ini adalah para bangsa Indonesia yang tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negara, yang pada peristiwa ini seharusnya lah semua rakyat Indonesia sadar bahwa seluruh rakyat harus konsisten mempertahankan negara Indonesia, seperti serangan dari pihak luar yang menyebabkan ancaman terhadap ideologi negara Indonesia.